Terhormat Gubernur Aceh yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Aceh yang kami hormati. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Aceh. SE, Arsiparis pertama, Yuliana Wati P, Arsiparis Pernyalian, Mulyana Putra Agung Esok. Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara-saudari ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan bangsa. Saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara-saudari ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan bangsa. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang penuh dan dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji kepada Allah dan manusia yang harus ditepati dengan segala ikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya diharapkan agar saudara-saudari mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, dari 200 atau hampir 300 pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Aceh dan pelantikan kali ini dalam pelantikan pejabat fungsional terbesar dari saat kita mulai mentransisikan sarana ibadah, sarana kesehatan ataupun di sarana pendidikan lainnya. Para pejabat fungsional juga diminta untuk mengembangkan sumber dayanya, meningkatkan profesionalisme, menciptakan berbagai inovasi, hingga mampu memberikan solusi ke berbagai masalah di lingkungan masing-masing. Hal penting lagi adalah membangun kebersamaan dan kekompakan para pejabat fungsional di lingkungan kerja, membangun koordinasi dengan berbagai elemen dan pejabat struktural. Salah satu hal adalah untuk mencapai kemandirian pelaksanaan tugas di lingkungan masing-masing dalam rangka melakukan pelayanan kepada masyarakat. Memaksa beliau naik ke atas. Kita mencari jalan supaya beliau tetap bisa mengikuti, akhirnya dengan video call. Jadi Bapak Ibu, kita tidak kaku. Ya, kepada Bapak Ibu, saya menganggap dalam hal fungsional Bapak Ibu adalah senior-senior saya. Saya belum pernah menduduki jabatan fungsional, namun Bapak Ibu hari ini telah dilantik. Bapak Ibu adalah senior-senior saya. Apa yang dilakukan hari ini adalah sebuah perubahan. Kita tahu jabatan fungsional adalah jabatan yang dikehendaki oleh pemerintah untuk lebih mulia daripada jabatan struktural. Transisi ini sedang berlangsung, dan Ibu berada di fase awal perubahan ini. Jika dulu kita tidak akrab dengan pelantikan pejabat fungsional, mulai hari ini kita akrab bahkan dalam jumlah sebesar ini. Oleh karena itu, tunjukkan bahwa kita bukan orang nomor 2, kita bukan orang terpinggirkan dalam birokrasi pemerintahan. Kita adalah pemain utama. Sekali lagi, pejabat fungsional adalah pemain utama dalam birokrasi pemerintahan. Bapak Ibu, saya asisten administrasi umum.
hari ini saya belum pernah diangkat dalam jabatan fungsional. Jika besok pagi nanti sore saya tidak lagi dipercayakan oleh Bapak Gubernur untuk menjadi asisten 3, maka besok pagi saat matahari terbit, saya bukanlah siapa-siapa yang memiliki pekerjaan tertentu. Jika kita menyebut kita aparatur itu badan, artinya anggota badan kita semua punya fungsi. Mata punya fungsi, tangan punya fungsi, kaki punya fungsi, mulut punya fungsi, hidung punya fungsi, telinga punya fungsi. Artinya ada fungsi. Bapak Ibu hari ini arsiparis, fungsinya menata arsip. Bapak Ibu pengawas pemerintah, fungsinya mengawasi pemerintah. Iskandar, besok pagi bukan lagi pejabat struktural, tidak ada fungsi. Jika tidak diangkat dalam jabatan fungsional seketika setelah membebaskan jabatan struktural, maka postur PNS ASN yang akan datang adalah orang-orang yang sejak diangkat ada fungsi. Menjadi pejabat struktural bukanlah tujuan mencari PNS. PNS tidak dicari untuk menduduki jabatan struktural. PNS dicari untuk menduduki jabatan fungsional. Ada fungsional umum yang kita sebut dengan pelaksana hari ini sesuai dengan anjak yang dibuat oleh biro organisasi. Ada fungsional tertentu yang hari ini sedang kita latih. Maka desain dan postur PNS yang akan datang sejak mendapatkan NIP telah memiliki pekerjaannya sesuai dengan fungsinya. Bapak Ibu hadirin dan para tamu undangan yang kami muliakan, dengan selesainya sambutan Gubernur Aceh, maka usai sudah seluruh rangkaian acara pengambilan sumpah Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam barisan Bapak Ibu kita akan